Lubang raksasa di Desa Pondok Balik, Aceh Tengah, Aceh semakin hari semakin meluas. Setiap hari tanah terus tergerus. Longsoran tanah perlahan-lahan turut menggerus kebun dan lahan pertanian milik warga. Longsoran tebing menggerus lahan pertanian antara 1 hingga mencapai 5 meter setiap hari. Luas lubang raksasa diperkirakan mencapai 3.000 meter. Kini wilayah tersebut masuk zona merah untuk dikunjungi. Area terdampak juga terus dipantau petugas sebagai antisipasi longsor susulan. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum mengakui masih melakukan kajian untuk menentukan metode penanganan yang paling tepat dan aman. Dari Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur erupsi dengan tinggi kolom asap letusan mencapai 1.000 meter. Erupsi Gunung Semeru disertai awan panas dengan jarak luncur 3 km dari puncak. Gunung Semeru meletus dengan memuntahkan kolom abu setinggi 1.000 meter Jumat pagi. Erupsi ini disertai awan panas guguran dengan jarak luncur hingga 3 km dari puncak. Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho mengatakan letusan terjadi pada pagi hingga menjelang siang hari. Kolom abu mengarah ke sisi utara dan timur laut. Meski jarak luncur awan panas masih dalam radius aman dari permukiman warga, BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat tetap siaga karena erupsi susulan masih berpotensi terjadi sewaktu-waktu. Kami tetap standby bersama jajaran BPBD untuk melakukan mitigasi ketika nanti terjadi susulan letusan atau APG yang bisa menimbulkan dampak kepada masyarakat. Saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 siaga. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak Gunung Semeru. Selain potensi erupsi, warga juga diminta mewaspadai ancaman banjir lahar. Beberapa hari terakhir, kawasan Gunung Semeru kerap diguyur hujan yang dapat memicu aliran lahar di sejumlah alur sungai berhulu di puncak. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nur Rafiq menyegel pabrik kimia akibat pencemaran lingkungan di Sungai Cisadane. Menteri Lingkungan Hidup juga akan melakukan audit dan gugatan terhadap pabrik tersebut. Pasca kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nur Rafiq beserta jajaran mengunjungi pabrik kimia dan aliran Kali Jaletrang. Kunjungan ini dilakukan guna memantau pencemaran lingkungan yang ditimbulkan akibat dampak dari kebakaran pabrik. Selain menyegel pabrik, Kementerian Lingkungan Hidup juga akan melakukan audit lingkungan terhadap pengelolaan pabrik kimia tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup juga akan segera melayangkan gugatan perdata atas pencemaran yang terjadi di Sungai Cisadane. Kami akan memerintahkan pengelola kawasan untuk melakukan audit lingkungan secara presisi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Gudang chemical ini di tengah-tengah hiruk-pikuk masyarakat ini tentu tidak sederhana pengelolaannya. Langkah-langkah seperti kemarin seandainya sangat proven, tentu mengalirnya jauh ke alam yang cukup luas ini bisa dicegah di kemudian hari. Untuk itu audit lingkungan akan kita mintakan sebagai bentuk sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada pengelola kawasan juga terhadap tenan yang menyebabkan terjadinya kasus ini. Sementara itu, polisi telah memeriksa 7 orang saksi terkait kebakaran yang terjadi di pabrik kimia hingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Polisi juga tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Kita sudah coba untuk melakukan upaya-upaya termasuk untuk mengambil sampel segala macam. Juga kita mengundang puslapor juga, Inapis juga kaitan dengan prosesnya. Ini kan kita yang pertama-tama kita mitigasi dulu untuk keamanan di wilayahnya dulu. Sebelumnya, sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan.
Diduga pabrik inilah yang menjadi sumber pencemaran di Sungai Cisadane. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Banten mengambil sampel air Sungai Cisadane terindikasi tercemar limbah kimia cair yang membuat ratusan ikan mati. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak mengonsumsi ikan sampai hasil uji laboratoriumnya keluar. Ini aliran jaltrek di sana. Sampai Teluk Naga. Sekarang sudah sampai Teluk Naga. Info pagi hari ini air kali berubah warna putih agak susu dan baunya agak sedikit menyengat seperti bau minyak tanah. Aliran Sungai Cisadane diduga tercemar limbah dampak dari kebakaran gudang penyimpanan kimia pestisida yang terjadi di Kota Tangerang Selatan Senin dini hari kemarin. Cemaran bahan kimia membuat biota air seperti ikan mati. Namun warga ramai-ramai menangkap ikan di sepanjang bantaran kali. Kami dari Satdimas Polres Metro Tangerang Kota mengimbau kepada warga yang tinggal di bantaran Kali Cisadane untuk saat ini tidak mengkonsumsi atau menggunakan air dari Kali Cisadane. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang didampingi Polres Metro Tangerang Kota melakukan sosialisasi perihal pencemaran limbah yang jadi pemicu matinya ikan. Petugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang juga mengambil sampel air Sungai Cisadane di beberapa titik. Sampel akan digunakan uji laboratorium untuk mengetahui dampak besaran cemaran yang telah terjadi. Kami juga di sini sekaligus sosialisasi dan wawaran bersama teman-teman Polres kepada masyarakat karena kemarin ada beberapa ikan yang memang banyak mengambang ya, terus juga masyarakat juga memang banyak yang mengambil. Ini juga kita sosialisasikan. Pertama, sementara kami mengambil sampel air ini, baku mutu kualitas airnya untuk tidak dikonsumsi dahulu, sambil nanti ada informasi yang lebih jelas dari kami kepada masyarakat. Dampak tercemarnya aliran Sungai Cisadane juga terjadi pada distribusi air bersih dari perusahaan daerah air minum yang menjadikan air Sungai Cisadane sebagai bahan baku air bersih. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sejumlah sampah menumpuk di aliran kali irigasi dan pinggir jalan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya aliran air tidak lancar dan mengganggu kenyamanan warga sekitar. Satu persatu tumpukan sampah tersangkut di pinggir jalan Nonon Sontani dan di aliran kali irigasi Bekasi, Jawa Barat. Keberadaan sampah ini mayoritas merupakan sampah rumah tangga yang sengaja dibuang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Warga menyayangkan lambannya pemerintah Kota Bekasi mengangkut sampah sehingga mengganggu kenyamanan warga. Pasalnya, tumpukan sampah ini sudah sepekan dan mengganggu masyarakat sekitar serta pengendara yang melintas. Nah, kalau ini sampah mengganggu, soalnya apa? Semakin banyak sampah, semakin bau dan menambah air jadi naik. Nggak lancar air ya? Nggak lancar. Kalau menurut saya secepatnya kalau bisa dari ini diangkat. Selain mengganggu kenyamanan, warga khawatir jika hujan deras, sampah akan menghambat aliran kali dan menyebabkan banjir.